Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nova Maulana Akbar. Saya dari kelas 12 PS3. Di sini akan saya mempresentasikan tentang sejarah konflik Cekoslovakia. Yang pertama adalah sebelum bernama Cekoslovakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Bohemian. Di tahun 1917 terjadi pertemuan antara Pittsburgh dan Pennsylvania di mana Thomas Maxim mewakili Ceko mendatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu untuk mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslovakia yang resmi berdiri pada tanggal 1918. Cekoslovakia berbentuk negara republik dan sekarang memiliki pusat pemerintahan di Praha. Selanjutnya, nama Cekoslovakia diambil dari dua jenis setempat, yaitu etnis Ceko-Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi di bagian timur. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah Cekoslovakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata pada Perang Dunia Pertama. Setelah itu juga pada Perang Dunia Kedua. Seiring pertahanannya dalam sebuah negara di tahun 1940 sampai 1949, Cekoslovakia menjadi republik yang berpaham komunis. Selain itu, perpecahan latar belakang perpecahan Cekoslovakia itu sendiri dimulai dari paham komunis tersebut. Cekoslovakia melakukan politik tangan besi hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintahan, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang berpusat di Cekoslovakia. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubček. Lanjut pada tahun 1968, Dubček yang memreformasikan terpilih menjadi sekretaris tertinggi dari Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang dibentuk oleh Dubček. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini juga disering sebut dengan nama musim semi Praha, yang terjadi atau berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968. 21 Agustus 1968 juga terjadi hal-hal yang dilakukan oleh Dubček untuk mengundang para pengikut komunis yang berada di Uni Soviet. Hal tersebut menjadi beban oleh universitas karena universitas menjadi tidak suka adanya undangan tersebut karena pendukung ideologinya merasa berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslovakia bersama negara lainnya pada tanggal 21 Agustus 1968. Pasca invasi tersebut yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslovakia guna mengawasi pergerakan Cekoslovakia. Dubček yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatu apapun dan akhirnya mundur pada tahun 1969. Kemudian dalam beberapa hari kemudian kepemimpinan tersebut digantikan oleh Gustav Hasek yang pro komunis. Dan di tahun ini juga sistem administrasi Cekoslovakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federasi bagian, yaitu Republik Sosialisasi Ceko dan Republik Sosialisasi Slovakia. Dan dilanjut pada tahun 1989 terjadi kembali demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik, sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantik permasalahan yang lebih besar. Pemerintahan yang Cekoslovakia akhirnya memutuskan untuk melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis.
Terbentuknya pemerintahan koalisi tersebut kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslovakia pada bulan Desember 1989. Periode ini jalan dari komunis ke demokratis kemudian dikenal dengan nama Revolusi Blue atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi tersebut terpusat kepada komunis dan tidak lagi dijalankan. Dan perusahaan swasta itu mulai bermunculan karena pada saat itu media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan, embel-embel sosialis dan nama negara yang dihilangkan. Revolusi ini ternyata dalam beberapa saat revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia dan hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1993 kedua negara tersebut memutuskan untuk pecah berdiri dan diri sendiri. Di samping revolusi Blue tersebut penyebabnya adalah perpecahan dari anggota parlemen karena adanya yang mendukung adanya desentralisasi atau pemusatan dan ada yang tidak setuju akibat sistem pemerintahan yang berada di kota Praha. Anggota parlemen dari wilayah-wilayah Slovakia dan tidak setuju pula karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan reformasi berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik kembali yang menyelimuti. Seperti itu konflik atau sejarah Cekoslovakia yang saya dapat terangkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.